Lu pengen banget lancar ngomong bahasa asing, tapi stuck karena nggak punya teman buat praktek. Atau mungkin lu belum percaya diri aja untuk latihan speaking. Di video ini, gue mau share 4 teknik yang bisa bantu lu melatih skill speaking lu, walaupun lu tuh belum punya partner ngobrol, lu belum pede buat ngomong, atau mungkin lu orangnya emang introvert dan pemalu. Dengan 4 teknik ini, lu nggak bakal punya alasan lagi untuk nggak latihan speaking. Khusus buat yang belum kenal, gue Alfi. Gue udah belajar 5 bahasa asing dari nol, dan gue udah merasakan pintu-pintu peluang yang terbuka lebar karena gue tuh nggak takut untuk belajar bahasa asing. Dari kuliah di Prancis, nikah sama bule, sampai kerja di Norwegia. Pastiin kalian nonton video ini sampai habis supaya kalian paham teknik yang gue pakai untuk belajar bahasa asing dengan efektif. Save dan like video ini dan jangan lupa subscribe sebelum algoritma memisahkan kita dan video ini hilang selamanya dari feed kalian. Oke, langsung aja kita masuk ke materi. Masalah tersulit yang gue hadapin pas gue belajar bahasa asing adalah ngomong alias speaking. Gue bisa gampang banget belajar grammar, hafalin vocab, dan mengerti apa yang gue denger. Tapi pas disuruh ngomong tuh gue kayak ngeblank gitu, gue suka ngeblank. Ini terjadi karena pas gue belajar bahasa asing, gue tuh lebih sering buat latihan input kayak baca buku, nonton, dengerin musik, atau podcast. Karena itu semua ya emang lebih gampang buat gue lakuin. Akhirnya tuh gue jarang banget latihan output kayak menulis atau speaking. Selain latihan output tuh butuh effort yang lebih besar, kita juga seringkali punya segudang alasan untuk nggak melakukannya. Kayak, gue nggak punya teman ngobrol, gue takut diledekin. Atau ya gue kurang percaya diri untuk praktek speaking. Kalau lu merasa di posisi ini juga, ini teknik pertama yang bisa lu lakukan. Lu harus coba untuk ngomong sendiri. Mungkin lu merasa aneh atau cringe pas pertama kali ngelakuin ini. Tapi ini tuh powerful banget. Kenapa? Karena lu bisa langsung latihan keluarin kosakata yang udah berdebu di otak lu ke dunia nyata tanpa lu harus nunggu orang lain yang bisa lu ajak ngomong. Jadi semakin sering lu ngomong sendiri, semakin kuat juga koneksi antara otak dan mulut lu. Dan itu bisa bikin lu jadi kebiasa untuk menyusun kalimat secara spontan. Terus gimana caranya? Lu bisa mulai dengan deskripsiin apa aja yang ada di sekitar lu. Pas lu lihat suatu benda atau objek, lu bisa ngomongin aktivitas apa, aksi apa yang bisa lu lakukan dengan menggunakan benda itu. Atau lu juga bisa ngomongin lu tuh lagi ngapain dan mau ngapain. Misalnya nih, lu lagi di dapur. I'm boiling water. Buat yang lagi belajar bahasa Inggris dan gak berani speaking karena lu takut salah ngomong, dan mungkin lu belum pede sama grammar lu. Tapi lu gak mau buang-buang waktu untuk belajar grammar doang. Lu harus cek buku Easy Peasy English, karena buku ini gak ngajarin semua aturan grammar yang ada, tapi buku ini cuma bahas aturan grammar yang bener-bener kepake di kehidupan sehari-hari. Buku ini ditulis full berbahasa Inggris yang sangat mudah untuk dipahami. Jadi, lu bisa sekalian latihan immersion. Lu gak akan cuma ngerti teori, tapi lu juga akan kebiasa untuk membaca, mengerti, dan berpikir dalam bahasa Inggris. Dan itu yang akan bikin lu akhirnya berani untuk ngomong. Cek link di deskripsi untuk download gratis free chapternya. Gunakan kode ALFAURAH buat dapetin diskon sebesar 40%. Download Easy Peasy English now and master the most essential English grammar that you'll actually use every day. Buat melengkapi metode ngomong sendiri, ada satu tips lagi nih yang bisa bantu lu buat melatih penggunaan kosakata yang udah kita pelajarin. Menurut gue, kosakata itu terbagi jadi 2 ya. Jadi ada pasif sama aktif. Nah, pasif vocabulary itu adalah kosakata yang kita tahu artinya, tapi kita tuh nggak pernah pakai di keseharian kita. Sementara aktif vocabulary itu adalah kosakata yang paling sering kita pakai pas kita ngomong. Seringkali kita tuh ngeblank bukan karena kita nggak tahu artinya apa, kita nggak punya kosakata, tapi karena kosakata yang kita tahu itu ya belum masuk ke active vocabulary kita tuh belum terbiasa. Nah, dengan latihan nulis dialog, kita bisa melatih kosakata pasif kita biar jadi bagian dari kosakata aktif. Karena ketika kita menulis, kita tuh punya waktu, kita punya jeda untuk berpikir. Nah, sekarang kalian coba bayangin situasi-situasi yang sering terjadi dalam hidup kalian. Kayak pesen makan di restoran, wawancara kerja, ngomong sama bos, atau mungkin ya ngobrol sama teman atau orang yang lagi lu suka gitu. Oke, coba aja lu tulis percakapan singkat, terus bacain dialog yang udah lu buat, kayak lu lagi role play gitu. Terus lu ulang-ulang terus sampai lu lancar. Misalnya lu lagi ke restoran, waiter. Hey, are you ready to order? Customer, yeah, I think so. So, what can I get for you? I'll have the grilled chicken, please. Good choice. And for drinks, can I get a Coke? Sure. Udah. Kayak gitu aja, simple, singkat, tapi yang penting itu kalian jadi terbiasa. Jadi selain lu melatih active vocabulary lu juga lagi melatih situational speaking. Ibaratnya lu lagi buat template percakapan yang nanti bisa lu pakai di situasi tertentu. Kalau lu udah mulai kebiasa buat ngomong sendiri dan nulis dialog,
lu wajib melakukan tips selanjutnya biar lu makin jago. Tips ini bisa bantu lu untuk terdengar lebih natural pas ngomong bahasa asing. Jadi, kalau lu mau kedengeran kayak native atau seenggaknya ngurangin aksen lu pas ngomong bahasa target lu, ini dia rahasianya. Banyak yang nggak sadar kalau bicara itu aktivitas fisik. Belajar bahasa asing itu bukan cuman apa yang lu ucapin, tapi gimana lu mengucapinnya. Berdasarkan pengalaman gue ya, setiap bahasa itu punya suara dan melodi yang unik. Dan kita tuh harus belajar otot bagian mana yang harus kita pakai untuk membuat suara tertentu. Buat teman-teman muslim nih, mungkin tahu belajar tajwid ya, di mana kita tuh harus belajar yang namanya makharijul huruf. Jadi dari mana suatu suara itu keluar. Jadi kita tuh tahu bedanya ha sama he. Bedanya A sama A. Nah, selain belajar itu, gimana cara pronunciasinya, gimana cara kita mengeluarkan suara, kita juga harus bisa niru melodi bahasa yang kita pelajarin. Intonasi, speed, ekspresi, itu semua yang bikin lu tuh kayak kedengeran natural. Nah, untuk melatih kepekaan terhadap itu semua, latihan yang bisa lu lakukan adalah shadowing. Shadowing itu simple. Lo dengerin audio, terus lu tiru persis. Lu berusaha semaksimal mungkin, lu mirip-miripin sama referensi yang lu pilih. Lu bisa pakai podcast, film, video YouTube, apa aja. Misalnya lu lagi nonton film atau video, ya jangan cuma duduk pasif. Lu bisa manfaatin waktu yang lu pakai, coba lu ikutin apa yang mereka bilang. Intonasi, speednya, ekspresinya tuh semua lu ikutin. Plek ketiplek. Dan kalau lu udah rajin shadowing, lu tuh bakalan terbiasa dan lu udah bakal nangkep ritme dan melodi bahasa yang lu lagi pelajarin. Jadi, ini semua bakalan bikin lu kedengeran lebih natural. Ngomong sendiri, buat dialog, shadowing, semua latihan tadi tuh powerful, tapi mungkin lu merasa mesti meluangkan waktu khusus untuk melakukan itu semua. Ada latihan yang bisa lu lakuin di mana aja dan kapan aja. Latihan yang bisa bikin otak lu tuh nggak perlu lagi nerjemahin dari bahasa Indonesia ke bahasa target lu. Yaitu lu bisa coba latihan berpikir langsung pakai bahasa target. Kalau lu udah kebiasa dengan latihan ini, lu akan bisa merespon lawan bicara lu makin cepet. Lu nggak akan mikir terlalu lama gitu. Lu bakalan lebih jarang ngeblank. Oke, contohnya nih, gimana teknisnya? Di awal misal lu lagi lapar. Mungkin tuh dalam otak lu kepikiran, aduh lapar gitu ya. Coba deh, pas lu udah ada pikiran itu jadi trigger lu dan lu coba langsung ganti jadi, gue lapar, I'm hungry. Terus lu ulang-ulang, I'm hungry. I wanna eat. Aku mau makan, I wanna eat, I need some food. Terus kalau misalnya lu lagi di bus atau kereta, lu lagi bengong, coba lu lebih peka sama semua objek di sekeliling lu, dan lu tanyain dalam diri lu, dalam pikiran lu tuh, benda ini dalam bahasa Inggris tuh apa ya kira-kira, atau bahasa yang target lu. Misal lu lihat orang ngerokok, oke, rokok, bahasa Inggris yang ngerokok apa? Smoking. He's smoking. Rokok itu apa? Cigarette. He's smoking a cigarette. Terus ada mobil, oh macet nih, oh there's a lot of car. Jadi semua teknik yang udah gua kasih ke lu, analoginya gini, lu bisa ngetik pakai keyboard kan? Nah, kalau lu udah kebiasa ngetik pakai keyboard, lu tuh sebenarnya nggak perlu lagi kan lihat terus-terusan keyboardnya pas lu mau nulis sesuatu. Lu bisa langsung terjemahin apa yang ada di otak lu, langsung lu tulis tanpa lu lihat-lihat lagi ini keyboardnya apa gitu. A di mana, B di mana, kayak soalnya lu udah terbiasa gitu. Nah, ini juga sama kayak belajar bahasa. Dan latihan yang gua kasih itu bisa ngebantu lu untuk melakukan hal tersebut. Oke. Terus ada bonus tips nih, kalian bisa coba ngerekam diri sendiri. Ini sering disepelein tapi gila efeknya. Coba kalian rekam suara atau video pas kalian lagi ngomong. Jadi pas kalian lagi latihan tadi tuh, kalian rekam, terus kalian dengerin ulang. Awalnya mungkin lu bakal mikir, anjir suara gue jelek banget. Tapi disitulah progres lu bakalan mulai kelihatan. Soalnya dengan rekaman lu tuh bisa bandingin cara lu ngomong sama cara native speaker ngomong dari referensi lu. Lu tahu di mana pronunciation yang salah, di mana intonasi yang kedengeran aneh, grammar mana yang kayaknya rada nggak nyambung dan ketuker gitu. Jadi ngerekam lu pas latihan itu menurut gua salah satu hal yang penting, soalnya lu bisa langsung dapet feedback yang jujur, feedback yang nyata. Lu bisa langsung bandingin tuh. Oke, jadi recap. Ngomong sendiri, nulis dialog, shadowing, terus mikir langsung pakai bahasa target, dan ngerekam diri lu sendiri. Kalau lu praktekin secara konsisten, gue jamin skill speaking lu tuh bakal naik level meskipun lu nggak punya partner buat latihan. Nah, kalau lu suka tips kayak gini, lu wajib nonton video gue tentang cara gampang ngafalin kosakata biar nggak lupa. Dan juga video gue yang lain, yaitu sifat-sifat yang bisa bikin kalian belajar bahasa jauh lebih cepat. Gue Alfi, sampai ketemu di video selanjutnya. Subscribe.